Sajak seorang tua di bawah pohon. Puisi W.S. Rendra. Inilah sajakku, seorang tua yang berdiri di bawah pohon meranggas. Dengan kedua tangan ku gendong di belakang, dan rokok kretek yang padam di mulutku. Aku memandang zaman. Aku melihat gambaran ekonomi di etalase toko yang penuh merek asing. Dan jalan-jalan bobrok antar desa yang tidak memungkinkan pergaulan. Aku melihat penggarongan dan pembusukan. Aku meludah di atas tanah. Aku berdiri di muka kantor polisi. Aku melihat wajah berdarah seorang demonstran. Aku melihat kekerasan tanpa undang-undang. Dan sepatang jalan panjang, penuh debu, penuh kucing-kucing liar, penuh anak-anak berkudis, penuh serdadu-serdadu yang jelek dan menakutkan. Aku berjalan menempuh matahari, menyusuri jalan sejarah pembangunan yang kotor dan penuh penipuan. Aku mendengar orang berkata, hak asasi manusia tidak sama di mana-mana. Di sini, demi iklim pembangunan yang baik, kemerdekaan berpolitik harus dibatasi. Mengatasi kemiskinan, meminta pengorbanan sedikit hak asasi. Astaga, tai kerbau apa ini? Apa disangka kentut bisa mengganti rasa keadilan? Di negeri ini, hak asasi dikurangi. Justru untuk membela yang mapan dan kaya. Buruh, tani, nelayan, wartawan, dan mahasiswa dibikin tak berdaya. Oh, kepalsuan yang diberhalakan. Berapa jauh akan bisa kau lawan kenyataan kehidupan? Aku mendengar bising kendaraan. Aku mendengar pengadilan sandiwara. Aku mendengar warta berita. Ada gerilya kota merajalela di Eropa. Seorang cukong bekas kaki tangan fasis, seorang yang gigih melawan buruh, telah diculik dan dibunuh oleh golongan orang-orang yang marah. Aku menatap senjakala di pelabuhan. Kakiku ngilu dan rokok di mulutku padam lagi. Aku melihat darah di langit. Iya. Kekerasan mulai memesona orang. Yang kuasa serba menekan. Yang marah mulai mengeluarkan senjata. Bajingan dilawan secara bajingan. Ya, inilah kini kemungkinan yang mulai menggoda orang. Bila pengadilan tidak menindak bajingan resmi, maka bajingan jalanan yang akan diadili. Lalu apa kata nurani kemanusiaan? Siapakah yang menciptakan keadaan darurat ini? Apakah orang harus meneladan tingkah laku bajingan resmi? Bila tidak, kenapa bajingan resmi tidak ditindak? Apakah kata nurani kemanusiaan? Oh, senjakala yang menyala, singkat tapi menggetarkan hati. Lalu sebentar lagi, orang akan mencari bulan dan bintang-bintang. Oh, gambaran-gambaran yang fana, karena langit di badan yang tidak berhawa, dan langit di luar dilabur bias senjakala, maka nurani dibius tipu daya. Ya, akulah seorang tua yang capek tapi belum menyerah pada mati. Kini aku berdiri di perempatan jalan. Aku merasa tubuhku sudah menjadi anjing. Tetapi jiwaku mencoba menulis saja sebagai seorang manusia.
Kebebasan. Puisi Muhammad Ali. Kebebasan itu lebih baik daripada berada dalam ketenangan semu yang mengantar saya dalam kehancuran secara perlahan hingga akhir hayatku nanti. Kebebasan jauh lebih indah daripada segala tangisan dan jeritan atau berada dalam suatu kebobrokan. Biarlah saya mati sebagai orang hitam daripada harus mati karena serangan jantung atau mati karena kekurangan ganja. Mati karena kebebasan jauh lebih mulia. Bertahan melawan musuh kebebasan jauh lebih baik daripada melarikan diri. Kebebasan jauh lebih baik daripada kehinaan atau berada di satu tempat dihancurkan oleh segala kebobrokan dan kepedihan. Kebebasan jauh lebih baik daripada mati. Mati konyol sebagai korban keterkungkungan. Kebebasan lebih indah dari kebusukan penjara. Aku pilih kebebasan daripada mati busuk sendiri. Demi kebebasan, lebih baik sekarang saya nyatakan perang di saat darahku masih mendidih, ketimbang kemudian hari amarah hilang karena tuanya usia. Lebih baik saya mati daripada saya berjuang untuk Amerika menciptakan kedamaian semu. Saya bersungguh-sungguh, saya ingin mati menuntut kebenaran di saat aku masih muda belia. Lebih baik sekarang daripada nanti. Sekarang di mana tidak ada kekhawatiran maut, kendati esok fajar masih menyingsing. Kebenaran. Puisi Muhammad Ali. Kebenaran berwajah cerah, bermata kemilau. Kebenaran selalu berkumandang, mengangkat mukanya. Jiwa kebenaran selalu teguh, berjalan harus ke depan. Kebenaran tak punya kekhawatiran atau kebimbangan. Kata-kata kebenaran mengesankan, suara kebenaran menyentil dalam. Hukum kebenaran sederhana, semua yang Anda tanam akan Anda pungut hasilnya. Semangat kebenaran bernyala-nyala, hati kebenaran meluap-luap, pikiran kebenaran leluasa dan tabah menghadapi segala rintangan. Kenyataan-kenyataan adalah bayangan kebenaran. Kebenaran mengatasi segala kejahatan. Perjuangan hidup itu agung dan kebenaran akan selalu menang. Elijah Muhammad adalah teladan kebenaran. Kebijaksanaan adalah tongkatnya. Bulan sabit adalah tanda kebenaran. Dan Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Nafas kebenaran itu kekal. Keabadian adalah masa lampaunya. Kebenaran itu akan ada selamanya. Dan kebenaran itu kekal.